Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Pak Komarudin Watubun, DPR fraksi PDI. Makasih Bang Kardi. Sudah larut malam hampir saya. Oh di Papua. Sebelum saya sampaikan pendapat saya, pikiran saya tentang pertanyaan apakah perlu 212 itu atau tidak, ada SMS dari Papua Pak, untuk Bang Kardi. Untuk saya. Tentang bendera hitam tadi itu, kebetulan di sana orang tidak mengerti apakah itu bendera nabi atau bendera negara atau bendera ormas tertentu yang sekarang terlarang, tapi mereka melihat sebagai sesuatu yang tidak lazim dilakukan di Indonesia. Ini merah putih di bawah, ada bendera yang lebih tinggi dari. Pertanyaan begini, kami pakai baju yang bergambar bintang kejora saja, polisi tentara dikerahkan untuk menangkap. Kok bendera partai, organisasi terlarang yang dikibarkan di atas merah putih, kok polisi tentara diam saja? Itu pertanyaannya. Ini kebetulan pasti polisi tentara nonton saya, tolong ini didengar. Dan kata mereka ini separatis, lebih jahat dari separatis. Masa di depan istana negara, bendera merah putih di bawah, lalu bendera organisasi terlarang versi mereka di sana. Walaupun tadi Pak Ustadz bilang bukan bendera. Ya jangan dibunyiin lagi. Iya, bukan dibunyiin, saya sampaikan aspirasi resmi. Ya, kebetulan saya ini minoritas di tengah bapak-bapak ini, jadi harus saya sampaikan dalam semangat merah putih. Tentang perlu atau tidaknya 212, ya tergantung kacamata siapa yang melihat. Walaupun tadi Pak Ustadz Khatat menyampaikan hal penting yang dilakukan 212 itu adalah pertama Maulud Nabi, kedua sholat subuh bersama. Tapi dari penyampaian tadi tidak ada unsur politisnya. Tapi yang disampaikan oleh Bang Egy, jelas perjuangan ideologi di sana. Itu jelas. Saya lebih suka penyampaian yang jujur dari Bang Egy tadi, itu lebih fair. Ya, saya kebetulan orang dari timur. Orang timur itu ya dia suka ya suka, tidak ya tidak. Tidak banyak bahasa basinya. Jadi saya lebih suka Bang Egy hebat ya. Lanjutkan saja, kalau bilang perjuangan ideologi ya perjuangan ideologi. Tidak perlu, karena acara itu seluruh dunia nonton. Baik di televisi, baik lewat orang kirim lewat foto-foto seperti ini kan disampaikan. Jadi tidak ada yang tertutup di sana. Acara yang tadinya katanya tidak ada unsur politis itu lebih ramai lagi ketika ada politisi-politisi yang sudah kehilangan, ada yang sudah kehilangan legitimasi dari rakyat, menggunakan mimbar itu menjadi mimbar politiknya. Jadi Pak Ustadz tadi mungkin benar, tapi harus hati-hati juga, karena di tengah kebenaran itu ada juga pihak-pihak yang menggunakan. Yang dengan segala hormat saya, lebih ramai lagi ketika pimpinan DPR yang sahabat saya, Bang Fahri sama Bang Fadli, ada di tengah-tengah memimpin sidang di situ, di Monas itu. Tadi Bang Fadli selalu menyampaikan soal intelektual, soal etika. Saya kira intelektual itu kita bicara tentang nilai, tentang etika, tentang norma. Bapak berdua ini ya saya setuju. Kalau Pak Fahri ya dengan segala hormat mungkin sudah kehilangan legitimasi, jadi wajar kalau cari mimbar di luar itu. Tapi kalau Bang Fadli rasanya pimpinan DPR fraksi jelas di sana, secara etika ya sampaikan resmi lewat lembaga terhormat itu. Jadi ini penilaian saya, boleh dijawab sebentar. Itu yang menurut saya juga sangat menyesal.
sudah ada lembaga resmi, punya organisasi resmi, tapi masih menggunakan jalur di luar organisasi resmi itu. Jadi Bang Kardi, saya karena ini pasti saya melihat dari kacamata politik. Gerakan ini jelas tujuannya. Saya tidak mau kita jangan seperti bangsa yang pelupa itu, mudah lupa itu. Baru beberapa waktu lalu kita menyaksikan bagaimana gerakan itu tujuannya untuk Gubernur DKI Jakarta. Dan tujuan itu tercapai. Bisa Ahok masuk penjara, kemudian kalah dan masuk penjara, dan itu bisa tercapai. Saya pikir gerakan ini supaya lebih fair itu bisa tetap dijaga untuk bukan mengkritik atau mengkritisi satu pihak atau kelompok tertentu, tapi dia harus tegak lurus untuk membela keadilan dan kebenaran. Katakan begini, ketika Pak Anies dan wakilnya ini ke depan tidak berhasil, gerakan ini juga turun di jalan dan menurunkan mereka. Itu baru bilang gerakan yang benar, yang fair untuk keadilan dan kebenaran itu. Nah, kalau saya perhatikan dari penjelasan tadi, ini ada perjuangan yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Pemilu pilkada langsung 2018 yang akan diselenggarakan nanti tahun depan ini. Karena berhasil kemarin di DKI, ini dicoba untuk beberapa provinsi-provinsi, terutama DKI, Jawa Barat dekat sini, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, itu untuk pemilihan legislatif dan presiden 2019. Dan yang tinggi dari itu adalah pertarungan ideologi. Tapi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan untuk Bang Egy, bahwa tadi disampaikan soal Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kita pelajari juga sejarah bagaimana tokoh-tokoh kita dengan jiwa besar menerima Pancasila menjadi dasar negara. Mestinya itu sudah final. Jadi ketika Bapak memperjuangkan lagi Piagam Jakarta, kita mundur ke belakang, dan terus terang saya mau sampaikan, daerah-daerah Indonesia Timur itu pertama yang akan keluar dari Republik Indonesia kalau itu Bapak mau perjuangkan. Maluku, Papua, NTT itu sudah pasti. Jadi saya kira kita belajar dari kebesaran jiwa dan hati para pejuang kita dari pendiri bangsa ini untuk Pancasila itu sudahlah final untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika Anda bicara tentang komitmen terhadap negara kesatuan, mari kita jaga, kita rawat Pancasila itu supaya menjadi alat perekat. Ukuran setia kepada negara, Pancasila itu menjadi ukuran kita. Ketika itu digoncang, maka kita akan tercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamarudin. Sekarang Pak Rocky Gerung. Oke. Iya, terima kasih. Apa soalnya ya, Pak Kar? Udah panjang sekali soalnya. Udah dari apa tujuannya ini, tapi udah merembet ke khilafah. Mungkin saya kasih pertanyaan buat Mas Rocky Gerung ya. Nekat ya? Iya, perlukah 212 itu dikritik? Nah, perlukah dikritik? Bukan perlu ada, tapi perlukah dikritik? Oke, perlukah pertanyaan itu diajukan? Saudara-saudara, saya ikuti separuh tadi karena saya terlambat, tapi sepertinya ada banyak racun di tubuh Republik ini. Dan racunnya itu justru karena obatnya kebanyakan. Kalau ke dokter, dokter akan bilang begini, hentikan dulu deh semua obat, detox itu. Supaya tubuh revitalisasi, tubuh bisa mengatur dirinya sendiri. Nah,
kalau kita detox hari ini, saya nggak mau pergi pada dalil-dalil agama, saya mau balik pada ayat konstitusi, bukan ayat suci itu. Karena peristiwa di Monas itu adalah peristiwa yang menyangkut cara kita bernegara. Jadi urusannya dengan konstitusi itu. Yang diperlihatkan di dalam sosial media adalah kecemasan terhadap jumlah itu. Jadi psikologinya sebetulnya adalah ada sebagian orang yang cemas dengan hadirnya sejumlah massa di Monas. Buat saya, apa gunanya omong jumlah? Toh faktanya adalah telah terjadi perubahan dari soal kuantitas pergi pada soal kualitas. Yang berkumpul di situ kemarin terus terang adalah soal kualitas. Dari segi disiplin, dari segi menjaga ketertiban. Kenapa itu dicemaskan? Kalau kita bongkar psikologinya, cemas karena seolah-olah di belakang kualitas itu ada memori kolektif yang hendak diucapkan ulang, yaitu Piagam Jakarta. Yang tadi akhirnya jadi pokok perkara. Reuni itu adalah recollecting the past itu. Jadi kalau dibilang reuni terhadap setahun lalu, tentu bukan. Reuni ke 22 Juni 1945. Karena idenya ada di situ tuh. Jadi istilah reuni adalah istilah yang tepat dipakai di situ. Kendati hendak diselundupkan dengan segala macam peristilahan. Tetapi beberapa orang menyebut itu bahwa yang ada soal kalau kenangan terhadap sejarah itu dikembalikan ke sini. Kita jujur mengatakan atau harus mengatakan bahwa negeri ini pernah punya obsesi dengan negara Islam. Sebutkan itu sebagai fakta tuh. Tetapi batas dari obsesi itu adalah konstitusi. Kita tidak memilih kedaulatan Tuhan. Apakah Tuhan berdaulat di NKRI? Tidak. Karena kita memilih kedaulatan rakyat. Final itu. Tetapi memori kita sebagai manusia budaya tidak mungkin dihentikan dengan dalil konstitusi itu tok. Jadi segala sesuatu yang pernah berguna dan dinikmati di masa lalu, dia berubah jadi fantasi. Reuni itu adalah fantasizing the past. Mengingat kembali yang lama. Bisa nggak itu diwujudkan? Oh, itu soal pertandingan politik. Lain lagi soalnya tuh. Ada 30 kali lipat ada di Monas. Tetapi kecerdasan politik, siasat politik tidak ditemukan, yaitu tetap sebagai fantasi itu. 2 orang ada di Monas dan berhasil untuk mengubah fantasi itu jadi kekuatan politik, ya berubahlah negara ini. Problemnya adalah bisa nggak negara ini berubah? Bisa. Lo konstitusi bilang untuk mengubah diri saya ada syarat-syaratnya tuh. Jadi jangan kita terlalu normatif menganggap bahwa itu berbahaya. Lo konstitusi itu bisa diubah, dasar negara bisa diubah. Secara formal begitu, itu gunanya ada amandemen itu. Jadi kita pisahkan dulu psikologi kecemasan kita dengan fakta politik itu. Nah, sekali lagi, setiap orang boleh punya fantasi ke masa lalu. Bahwa negara ini saya fantasikan untuk jadi negara Islam tuh. Ya udah, itu fantasi. Ada yang berfantasi negara ini ingin saya rubah jadi kerajaan. Ada. Kan dulu dalam pembicaraan di konstitusi ada ide untuk menjadikan Indonesia kerajaan. Nggak ada soal, karena itu fantasi. Fantasi orang menjadi raja dengan cara naik kereta kencana. Itu fantasi. Nggak ada soal kan? Jadi kita terlalu norak dengan soal-soal yang fantasizing semacam itu. Nah, yang berikut adalah apa sebetulnya yang terjadi sehingga kita sibuk dengan fantasizing. Yang pertama, soal yang ada di depan kita seharusnya ada semacam public address dari presiden. Supaya tidak ada percekcokan di publik. Dalil presiden apa tentang konsep bernegara?
Tapi kita nggak dengar itu. Jadi tidak ada semacam edukasi dari negara tentang soal yang sedang diam-diam ditakutkan oleh masyarakat. Akibatnya seluruh peristilahan publik dilecehkan dengan tuduhan-tuduhan ideologis. Kalau saya bilang saya seorang liberal, orang akan bilang Anda nggak bertuhan ya. Lo istilah liberal itu nggak ada urusan dengan bertuhan tidak bertuhan. Kalau saya bilang saya seorang sekuler, berarti Anda ateis. Seorang sekuler adalah orang yang bisa sangat bertuhan karena dia bisa bedain antara niat masuk surga dan berbuat baik di dunia itu. Tapi karena pembicaraan itu selalu diarahkan untuk soal-soal yang penuh sentimen, maka argumen untuk menghasilkan percakapan publik tidak terjadi. Jadi kalau saya rumuskan bahwa ruang politik kita yang kita sebut bebas itu sebetulnya isinya adalah transaksi jangka pendek antara dendam dengan dendam itu. Presiden menonton itu dan tidak mengucapkan satu kalimat pun untuk meneduhkan keadaan. Saya bayangin misalnya kalau di Monas ada spanduk kecil aja. Bunyinya misalnya 2019 Jokowi Habib Rizik. Nggak ada nih ribut-ribut. Karena fungsional kan. Jadi supaya kita tahu bahwa keadaan ini justru diam-diam dinikmati oleh pemain politik. Karena ini soal statistik pemilu nanti. Itu soalnya. Nah, ribut di media massa, ribut di dalam pertengkaran. Dan akhirnya orang masuk di dalam duel kesolehan. Lebih soleh siapa? Yang ada di Monas atau yang tidak ada di Monas? Itu ajaib. Jadi saudara-saudara, Pak Karni, problem kita adalah ada furniture negara yang retak. Dan itu nggak bisa dilem dengan Aika Aibon. Kecuali mebel itu bisa dilem dengan Aika Aibon. Tapi negara ini bukan pabrik mebel. Ada institusi-institusi negara yang mengalami keretakan awal. Dan presiden, kepala negara harus merekat itu bukan dengan Aika Aibon, tapi dengan konstitusi. Berarti harus ada pemahaman yang mendalam tentang fungsi konstitusi dalam merekat persatuan dan kesatuan ini. Jadi sekali lagi kita ingin itu ada minggu-minggu depan. Artinya saya butuh seorang yang punya keahlian statementship dan bukan sekedar craftsmanship itu. Seorang yang paham tentang cara merekat furniture negara dan bukan sekedar merekat mebel yang rusak. Terima kasih. Pemirsa, Allah itu satu dan menyukai persatuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Kita rehat sejenak.